Halo guys, kembali channel Yenda. Terima kasih buat kalian yang sudah setia nungguin video alucita film saga Star Wars di channel ini. Semoga kalian diberi sehat terus dan dilimpahkan rezekinya. Oke, di video kali ini saya akan merangkum alucita film Solo A Star Wars Story yang dirilis pada tahun 2018, disutradari oleh Ron Howard dan diproduksi oleh Lucasfilm. Film ini dibintangi oleh Alden Ehrenreich sebagai Han Solo, Emilia Clarke sebagai Qi'ra, Jonas Thomas sebagai Chewbacca, dan masih banyak aktor keren lainnya. Jadi film ini bisa dibilang urutan keempat dari seri film saga Star Wars, di mana film ini menceritakan awal kisah Han Solo sebelum bertemu keluarga Skywalker, termasuk Luke Skywalker. Dan gak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Beberapa tahun setelah kejadian Revenge of the Sith, Darth Sidious mengganti Republik Galaktik menjadi kekaisaran, dan sekarang hukum sebelumnya sudah tak berlaku. Hal tersebut tentunya membuat seluruh galaksi menjadi tak karuan, dan kejahatan kini mulai merajalela. Salah satunya di planet Corellia, di mana di planet tersebut terdapat sindikat kriminal bernama Whitworm yang sering mencuri sumber daya energi, dan sindikat tersebut dipimpin oleh Lady Proxima. Pada suatu hari, salah satu anggota Whitworm bernama Han berhasil mencuri sebotol Soasium Hyperfuel, yaitu jenis bahan bakar pesawat luar angkasa yang sangat mahal harganya. Han kemudian berencana untuk menggunakan Soasium Hyperfuel sebagai tiket pergi dari planet Corellia bersama sang pacar yang bernama Qi'ra. Akan tetapi saat Han akan mengajak Qi'ra, tiba-tiba Han ditangkap oleh anak buah Proxima karena sudah beberapa hari Han tak setor hasil curiannya. Han kemudian memberikan koasiumnya kepada Qi'ra dan menyuruhnya untuk menyembunyikannya. Saat Han dibawa ke hadapan Proxima, Han berbohong kalau hasil curiannya dirampok oleh sekelompok penjahat. Kemudian Han mengambil sebuah batu yang ada di sakunya, lalu melemparkannya ke arah jendela. Hal tersebut membuat sinar bintang masuk ke dalam ruangan dan membuat kulit Proxima terbakar. Han dan Qi'ra kemudian kabur menggunakan kendaraan Landspeeder M68 menuju ke Coronet Spaceport. Namun keduanya dikejar-kejar oleh anak buah Proxima. Han dan Qi'ra akhirnya berhasil lolos setelah melewati sebuah gang sempit. Sesampainya di Spaceport, Han menggunakan koasiumnya untuk menyuap si petugas loket dengan syarat meloloskan mereka berdua. Si petugas pun setuju dan langsung membuka gerbangnya. Namun saat Han masuk duluan, tiba-tiba Qi'ra tertangkap. Hal tersebut membuat Han menjerit histeria. Lalu, Han bersumpah kepada Qi'ra kalau dirinya akan kembali lagi untuk menyelamatkannya. Setelah itu, Han melihat pos perekrutan militer kekaisaran dan langsung mendaftar sebagai pilot. Karena Han sendirian dan tak memiliki nama keluarga, si petugas pun memberi nama Han Solo, bukan slow rank atau low rank. 3 tahun kemudian, Han dikeluarkan dari Akademi Penerbangan Kekaisaran karena sering membangkang. Akibatnya, Han diturunkan pangkatnya menjadi seorang prajurit dan berperang di planet Mimban bersama pasukan klon. Di mana pada saat itu pasukan klon akan mengambil alih planet Mimban dari penduduk asli Mimban. Banyak prajurit yang meninggal dalam peperangan tersebut, tetapi Han masih bisa selamat dan bergabung dengan kelompok pencuri yang menyamar sebagai prajurit. Mereka adalah Beckett, Vel, dan Rio Duran. Setelah peperangan berakhir, Han menemui Beckett untuk berterima kasih dan terus mengikutinya. Namun Beckett menyuruh Han untuk pergi dan kembali bergabung dengan pasukan Trooper. Beberapa saat kemudian, Han kembali mengikuti Beckett dan tak sengaja mendengar Beckett dan Vel sedang membahas rencana pencurian pesawat milik pasukan Clone Trooper. Han pun memutuskan untuk bergabung dengan Beckett dan mengajukan dirinya sebagai pilot Beckett. Akan tetapi Beckett menolak dan mengembalikan keadaan dengan meyakinkan seorang letnan untuk menahan Han. Han kemudian ditangkap lalu dimasukkan ke dalam kandang bawah tanah di mana kandang tersebut terdapat binatang buas yang dijadikan senjata. Dan ternyata binatang tersebut adalah Chewbacca. Mungkin saat Chewbacca membantu Grandmaster Yoda kabur, ia berhasil tertangkap oleh pasukan klon dan menjadikannya sebagai hewan penyerang atau penghancur karena memang bangsa Wookiees ini terkenal sangat kuat. Di saat Han dihajar oleh Chewbacca, Han langsung berbicara menggunakan bahasa Wookiees. Lalu Han dan Chewie melakukan kesepakatan agar berpura-pura bertarung untuk merubuhkan pilar yang menahan mereka dengan rantai. Setelah berhasil melumpuhkan pilar dan melumpuhkan 2 penjaga, Han mengajak Chewie untuk mengikutinya ke pesawat yang sudah Beckett curi. Di waktu yang sama, Beckett dan gengnya bersiap untuk pergi. Namun setelah melihat tekad Han dan Chewbacca, Beckett pun akhirnya mengizinkan keduanya untuk ikut. Mereka kemudian pergi ke planet Vendor. Lalu Beckett memberitahu rencananya kepada Han, yaitu mencuri pasokan koasium dari gerbong kereta yang nanti besok akan melintas. Malam harinya saat semuanya sedang santai, Han menceritakan tujuannya menjadi seorang pilot yang hebat dan kembali ke Corellia untuk menyelamatkan pacarnya. Chewbacca juga bercerita kalau bangsanya kini diperbudak oleh kekaisaran dan sekarang Chewie berniat untuk mencari keluarganya. Kemudian Beckett berjanji kepada Han, jika ia nurut dengan instruksinya, maka Han akan mendapatkan hasil yang cukup untuk membeli sebuah pesawat. Keesokan harinya, mereka mulai aksinya dengan Han, Beckett, dan Chewbacca mendarat di atas kereta.
Sedangkan Rio bertugas mengontrol pesawat, dan Val bertugas memasang detonator di jembatan. Saat ini juga muncullah beberapa pasukan klon di gerbong belakang yang berakhir baku tembak dengan Beckett. Han dan Chewie lalu mencopot sambungannya membuat pasukan klon tertinggal jauh dari kereta utama. Sedangkan Rio mulai menurunkan tali untuk mengaitkan pasokan kuasium. Namun gak lama kemudian datanglah Cloud Rider, kelompok perampok yang dipimpin oleh Enfys Nest. Dan mereka akan merebut hasil curian kuasium dari Beckett. Para Cloud Rider pun mulai menembaki Beckett. Mereka juga berhasil masuk ke pesawat dan menembaki Rio. Melihat Rio tertembak, Han pun langsung naik ke pesawat lalu mengambil alih pesawatnya. Sedangkan Val berurusan dengan drone Imperial yang secara terus-terusan menembaki Val. Di saat kereta mendekati jembatan, Val memutuskan untuk bunuh diri dengan meledakan detonatornya. Beckett dan Chewie akhirnya berhasil melepaskan gerbong lalu bergelantungan di atas gerbong. Sedangkan para Cloud Rider juga berhasil mengikat talinya di gerbong tersebut. Mereka saling berebut dan mulai mendekati bukit es. Han pun menyuruh Beckett dan Chewie untuk meraih kabelnya, lalu ia melepaskan gerbong yang pada akhirnya gerbong tersebut terjatuh lalu meledak dengan sangat dahsyatnya. Setelah kematian Val dan Rio, Beckett marah besar kepada Han karena keputusannya menjatuhkan gerbong. Beckett lalu mengungkapkan kalau dirinya dipekerjakan untuk mencuri kuasium oleh Drayden Voss, pemimpin organisasi kriminal yang bernama Crimson Dawn. Dan jika Drayden tahu kalau Beckett tak mendapatkan barangnya, maka Beckett akan dibunuh. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini yaitu menemui Drayden, lalu membuat penebusan kesalahan mereka. Han, Beckett, dan Chewie lalu pergi menuju pesawat Force Fish Lake milik Drayden. Setelah masuk ke dalam, Beckett mencari Drayden, sedangkan Han dan Chewie disuruh untuk menunggu di bar. Di waktu yang sama, seorang wanita cantik menghampiri Han untuk menyapanya, dan ternyata dia adalah Kyra. Han pun terkejut dan merasa senang telah bertemu dengan Kyra lagi. Kyra mengungkapkan kalau dirinya bekerja untuk Drayden sudah cukup lama. Kemudian datanglah Beckett serta Drayden. Setelah itu, Drayden membawa mereka ke ruangannya. Di sini, Drayden memarahi Beckett dan akan membunuhnya karena tak berhasil mendapatkan kuasium. Lalu Han ikut campur dengan menyarankan mengganti bahan kuasium mentah yang akan mereka curi dari Castle. Awalnya Drayden menolak karena tambang kuasium di Castle di bawah aliansi Pike yang merupakan rekan bisnis Drayden. Namun karena Han dan Beckett tak memiliki aliansi Pike, maka pencurian tersebut tak akan melibatkan Crimson Dawn dan akhirnya Drayden pun setuju. Beckett kemudian akan mencari pesawat yang cepat agar sampai tepat waktu di tempat pengekstrakan kuasium yang terletak di planet Saveron. Drayden juga minta Kyra untuk ikut bersama kelompok Beckett. Untuk mendapatkan pesawat yang memiliki kecepatan cahaya bahkan lebih, Kyra membawa kelompok Beckett ke salah satu temannya yang bernama Lando Calrissian, di mana Lando ini memiliki pesawat-pesawat yang mereka butuhkan. Setelah bertemu Lando di sebuah bar, Kyra meminta Lando untuk minjamkan pesawatnya serta menjadi pilot dalam permainan kuasium. Beckett kemudian menambahkan jika Lando ikut bergabung maka Lando akan mendapatkan upah 25%. Lando pun setuju untuk bergabung dengan Beckett. Lando juga mengajak droid kopilotnya yaitu L3-37 yang memiliki navigasi terbaik. Dan tanpa mereka sadari, ternyata salah satu anggota Cloud Rider yang bernama Whistle sedang memata-matai mereka. Setelah itu, Lando membawa kelompok Beckett ke tempat penyitaan, di mana pesawat milik Lando yaitu Millennium Falcon berada. Dan karena pesawatnya terkunci, maka Beckett mengurangi upah Lando sebesar 5%. Di saat mereka lepas landas, Whistle diam-diam memasang pelacak ke pesawat Falcon. Karena jaraknya sekian tahun cahaya, Lando pun menggunakan lompatan subatomik, di mana hanya sekali lompatan mereka akan sampai ke tempat tujuan. Sesampainya di permukaan planet Castle, mereka memasuki lubang badai untuk menuju ke tambang Castle. Setelah sampai di tambang, Kyra mengaku sebagai budak Oksana Florent, asisten deputi wakil laksamana Federasi Alokasi dan Modernisasi Rute Perdagangan. Kyra lalu menawarkan Kepo Kwai, yaitu anggota Pike, dengan dua budak yaitu Han dan Chewie untuk tukar dengan hasil tambang mereka. Sedangkan Beckett berpura-pura menjadi penjaga Kyra dan L3 menjadi pelayan Kyra. Han dan Chewie lalu dibawa masuk ke dalam tambang, sedangkan Kyra dibawa ke ruangan kendali. Di ruangan tersebut, Kyra langsung melumpuhkan Kepo lalu disusul dengan Beckett yang secara sigap menembaki para penjaga. Sedangkan Han dan Chewie melakukan perlawanan dengan para penjaga tambang. L3 kemudian mengambil alih sistem operasi, lalu membebaskan para druid serta budak penambang. Setelah itu, L3 menginstruksikan Han dan Chewie untuk masuk ke dalam penyimpanan kuasium. Namun saat di tengah jalan, Chewie malah memilih untuk membantu kaumnya yang sedang dikepung oleh penjaga tambang. Han pun terpaksa untuk mengambil kuasiumnya seorang diri. Han akhirnya berhasil masuk ke dalam ruangan penyimpanan dan langsung mengambil 12 tabung kuasium. Selagi Han membawa kuasiumnya, Kyra, Beckett, dan L3 berlari kembali ke pesawat. Di saat Han hampir sampai ke pintu keluar, ia dihadang oleh beberapa penjaga. Untung saja Chewie datang dan langsung bantu Han. Suasana di luar tambang kini ora karuan.
Lando pun keluar untuk bantu kelompoknya. Han juga telah sampai dan langsung menembaki para penjaga, sedangkan Chewbacca membantu memasukkan tabung ke dalam pesawat. Di saat ini juga, L3 tertembak oleh salah satu penjaga. Lando pun langsung berlari untuk menghampiri L3, lalu membawa sisa tubuhnya ke dalam pesawat. Di saat akan lepas landas, salah satu bangsa Wookiees mengajak Chewbacca untuk bergabung dengan yang lain, namun Chewbacca menolak dan milih bergabung dengan Han. Setelah semuanya naik, Han langsung melewati pesawatnya dan terbang menuju ke lubang badai. Namun saat hampir sampai ke permukaan planet, mereka dihadang oleh pesawat induk Imperial yang datang karena terjadi pemberontakan di tambang. Han pun langsung mutar balik pesawatnya dan memilih masuk ke dalam badai Castle atau Maelstrom. Saat itu juga pesawat drone Imperial ikut-ikutan masuk ke dalam Maelstrom dan mulai menembaki pesawat mereka. Karena di Maelstrom sangat luas, Han pun meminta Lando untuk mengambil inti saraf L3 untuk mengunduhnya ke sistem navigasi pesawat. Sedangkan Beckett membantu Han dengan menembaki drone Imperial. Han yang kesusahan dalam mengemudi lalu minta Chewbacca untuk mengambil alih generatornya di belakang. Chewbacca pun langsung mengatak-ngutik sistem pesawatnya. Dan di sini Han baru tahu kalau ternyata Chewbacca bisa memiloti pesawat sejak ratusan tahun yang lalu. Kini tinggal satu drone Imperial yang terus menyerang pesawat mereka. Han kemudian menggunakan roda pendaratan ke permukaan asteroid dan berhasil membuat percikan asteroid menghantam pesawat drone Imperial, lalu terbentur batu besar. Setelah itu, Han membawa pesawatnya masuk lebih dalam ke Maelstrom. Saraf internal L3 juga sudah terpasang ke sistem navigasi. Bersamaan dengan itu, Beckett mengabarkan kalau suhu kuasiumnya mulai meningkat dan jika tak cepat-cepat diekstrak, maka kuasium akan meledak. Kemudian mereka melihat bayangan hitam yang sangat-sangat besar, dan ternyata bayangan tersebut adalah monster yang menyerupai Kraken bernama Suma Verminot. Monster tersebut mengejar pesawat Lando, dan tanpa mereka sadari ternyata mereka ada di area Demau yang bisa dibilang lubang hitam. Han kemudian menjatuhkan pot pesawat untuk mengalihkan si monster. Saat itu juga navigasi L3 menemukan jalan keluar Maelstrom yang terletak di 90 derajat ke arah kiri. Namun karena gaya tarik gravitasi Demau sangat kuat, pesawat mereka tak bisa maju ke depan. Kera kemudian memiliki ide di mana Kera ini menyuruh Beckett untuk mengambil sedikit kuasium lalu menyuntikkannya ke inti fusi agar memberikan dorongan pada laju pesawat. Beckett pun langsung pergi untuk mengambil kuasiumnya. Setelah itu Beckett menyuntikkan cairan kuasium ke inti fusi dan seketika itu juga pesawat mengalami supercharger lalu mesin mati. Namun beberapa detik kemudian mesin pesawat kembali menyala dan langsung mendorong pesawat secara cepat dari Demau serta berhasil keluar dari Maelstrom. Tidak singkat cerita, mereka akhirnya sampai di Severan dan langsung memberikan kuasium mentah kepada penduduk Severan untuk diekstrak menjadi kuasium hyperfuel. Sembari menunggu hyperfuel jadi, mereka memutuskan untuk ngeteh di warung terdekat. Namun saat itu juga Cloud Rider datang, sementara Lando milih untuk pulang ke asalnya. Beckett lalu mengatakan ke mereka kalau Crimson Dawn akan datang untuk mengambil kuasium dan membunuh mereka. Kemudian Enfys tiba-tiba maju ke depan dan membuka topengnya yang ternyata gadis manusia. Enfys lalu mengungkapkan kalau Crimson Dawn dulunya adalah tentara bayaran yang mendatangi planet-planet untuk mengambil sumber dayanya. Hal tersebut membuat penduduk asli memberontak, namun sayangnya Crimson Dawn malah memotong lidah semua penduduk yang menentangnya, termasuk penduduk Severan. Dan tujuan Cloud Rider merampok kuasium dari Beckett yaitu untuk melakukan perlawanan balik terhadap Crimson Dawn. Han kemudian bujuk Beckett untuk tak menyerahkan kuasiumnya ke Drayden. Namun Beckett tak punya pilihan lain, karena jika tak menyetorkan kuasiumnya, maka ia akan diburu oleh Drayden. Bingung akan keputusannya, Beckett lebih milih pergi dan urusan kuasium akan diurus setelah Drayden datang ke Severan. Sebelum pergi, Beckett mengatakan kepada Han, jika Han selamat dari Drayden, maka Han harus temui dirinya di Tatooine, karena di sana ada gangster besar yang sedang merekrut anggota baru. Beberapa saat kemudian, Drayden sudah sampai di Severan. Han, Chewbacca, dan Kera langsung membawa kuasium hyperfuelnya ke hadapan Drayden. Kemudian, Han mengungkapkan ke Drayden kalau Beckett tak selamat saat pemberontakan di Castle. Lalu Drayden mengecek kuasiumnya dan mengatakan kalau dirinya tahu rencana Han sebenarnya dan mengeklaim kalau kuasium yang mereka bawa adalah palsu dan yang asli ada pada Cloud Rider. Di waktu yang sama, datanglah Beckett sambil mengingatkan Han untuk tidak percaya kepada siapapun. Para pasukan Drayden kini telah berhasil mengepung Cloud Rider dan merebut tabung kuasium dari mereka. Akan tetapi itu semua malah akal-akalan Han, di mana tabung yang ada di Cloud Rider kosong dan yang asli ada pada Drayden. Saat Cloud Rider membuka topengnya, ternyata mereka adalah penduduk lokal, dan Cloud Rider yang sebenarnya ada di belakang pasukan Drayden, yang secara sigap menyerang mereka. Beckett yang sadar kalau kuasium di depannya asli langsung menebaki para penjaga,
lalu membawa pergi kostumnya bersama Chewbacca. Setelah Beckett pergi, Han mulai melakukan perlawanan kepada Drayden. Dengan menggunakan Peter Kyuso-nya, Drayden berhasil menjatuhkan pistol milik Han. Kemudian Kera meraih pedang dan langsung memojokkan Han. Namun Han yakin kalau Kera yang ia kenal tak mungkin membunuhnya. Kera pun balik lalu menyerang Drayden. Dalam pertarungan tersebut, Peter Kyuso milik Drayden tertancap di pedang Kera. Kera pun mengambil alih Kyuso-nya lalu menancapkannya ke jantung Drayden. Setelah berhasil membunuh Drayden, Kera menyuruh Han untuk mengejar Beckett serta Chewbacca. Saat Han sudah pergi, Kera mengambil cincin Drayden untuk menutup ruangannya dan mengakses komunikasi hologram milik atasan Crimson Dawn. Kemudian, Kera memvideo Kellan dengan atasan Crimson Dawn yang ternyata adalah mantan murid Sith Lord yaitu Maul, yang ternyata masih hidup. Jadi setelah Darth Maul ditebas oleh Obi-Wan menjadi dua, ia sebenarnya masih hidup dan tubuh bagian bawah Maul diganti dengan robot mekanik, seperti di gambar satu ini. Kera lalu mengatakan ke Maul kalau misi kostumnya gagal karena Beckett mencurinya dan juga membunuh Drayden. Maul kemudian menyuruh Kera untuk menemuinya di planet Dathomir menggunakan pesawat Force Fish Lake. Sedangkan Han berhasil mencegat Beckett, lalu membunuh Beckett dengan menembakkan di jantungnya. Sebelum meninggal, Beckett mengungkapkan keberanian Han. Setelah itu, Kera terbang melewati Han dan Chewbacca. Han dan Chewbacca lalu menyerahkan kostumnya kepada Enfys Nest yang rencananya akan digunakan untuk membantu pemberontakan melawan kekaisaran. Enfys juga menawarkan Han untuk bergabung, namun Han menolak. Dan untuk rasa berterima kasih kepada Han, Enfys memberikan Han dan Chewbacca sebotol kostum yang cukup untuk membeli pesawat baru. Di hari berikutnya, Han dan Chewbacca mendatangi tempat Lando. Setelah bertemu Lando, Lando minta bayaran 20%-nya dari Han. Namun Han mengatakan kalau mereka hampir tak selamat dan yang Han dapatkan hanya sebotol kostum. Setelah itu, Han menggunakan kostumnya untuk berjudi dengan Lando. Dalam permainan Joker Banting, Lando hampir menangkan permainan dengan trik liciknya. Namun sebelum itu, Han sudah mengambil beberapa kartu dari tangan Lando yang disembunyikan. Dan pada akhirnya, Han pun memenangkan judi tersebut. Setelah menang judi, Han dan Chewbacca mendapatkan pesawat Millennium Falcon milik Lando. Keduanya lalu berencana untuk pergi ke planet Tatooine, di mana Beckett pernah berkata kalau ada gangster sedang mencari anggota, dan Han dan Chewbacca berniat untuk mendaftarnya. Film pun berakhir. Oke, itulah cerita film Solo A Star Wars Story. Semoga kalian paham dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, nggak bisa cak. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.